Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat serta senantiasa diberikan semangat dalam menimba ilmu, khususnya mata kuliah pengantar akuntansi bersama saya Taufik Andristiano. Tapi mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Amin. Baik, sudah selesai. Rekan-rekan sekalian yang saya banggakan, yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi ilmu tentang persamaan akuntansi. Setelah di pertemuan kemarin kita sudah membahas pendahuluan, maka kita akan masuk ke dalam persamaan akuntansi. Mari kita simak ya. Semoga nanti bisa memberikan wawasan keilmuan dan bisa memberikan manfaat. Oke, persamaan dasar akuntansi adalah aktiva sama dengan pasiva. Simpel kan? Aktiva sama dengan pasiva. Jika diperinci lagi, aktiva itu berupa aset. Ya. Jadi aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Aset itu apa? Aset itu harta kita. Harta kita diperoleh dari mana sih? Dari dua sumber kalau saya mengatakan. Yang pertama dari sumber pribadi, yang itu berarti adalah ekuitas ataupun modal, dan yang kedua adalah dari eksternal. Bisa jadi kita pinjam, hutang, ataupun lain sebagainya. Nah, itu adalah liabilitas. Sehingga aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Nah, di sini sendiri aset tentunya ada banyak ya. Nanti kita akan jelaskan di belakang ada macam-macam aset. Lalu liabilitas juga dibagi menjadi dua. Ada liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang. Nah, mungkin nanti liabilitas akan dibahas di mata kuliah selanjutnya. Ekuitas juga di mata kuliah selanjutnya. Kita masih pengantar akuntansi, kita fokusnya nanti lebih kepada aset. Oke ya, jadi ini diperhatikan baik-baik. Persamaan dasar akuntansi adalah aktiva sama dengan pasiva. Aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Oke. Kita masuk dulu. Aktiva. Apa sih itu aktiva itu? Seperti tadi yang sudah saya katakan, aktiva itu seolah-olah adalah harta kita. Harta kita, harta perusahaan. Sehingga di situ dikatakan aktiva adalah segala kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Nah, kekayaan tersebut bersumber dari dua hal tadi, entah itu internal kita atau modal, dan yang kedua eksternal ataupun hutang-hutang. Nah, kekayaan tersebut adalah sumber daya yang dapat berupa benda atau hak yang dikuasai dan yang sebelumnya diperoleh perusahaan melalui transaksi atau kegiatan masa lalu. Misalkan nih, anggap saja ini harta perusahaan ya, anggap saja ini tentunya saat ini milik kita, tapi ini dari mana? Ini dari peristiwa masa lalu, dari kegiatan masa lalu, entah membeli, entah menciptakan, entah memproduksi, membuat, dan lain sebagainya. Lalu aktiva ini diukur dengan satuan mata uang, mau rupiah, mau dolar, mau ringgit, peso, pound sterling, dan lain sebagainya. Jelas menggunakan nominal satuan mata uang. Dan pada umumnya jenis aktiva dibagi menjadi 4. Aktiva lancar, aktiva tetap, aktiva berwujud, dan aktiva tidak berwujud. Oke, kita simak masing-masing. Yang pertama adalah aktiva lancar ataupun current asset. Ini merupakan jenis aktiva yang diharapkan dapat dicairkan atau diuangkan tidak lebih dari 1 tahun atau 1 siklus akuntansi. Contohnya adalah kas, surat berharga, piutang, beban dibayar di muka, perlengkapan, dan persiapan dagang. Ada juga misalkan nanti tentang benar itu. Oke, ya. Kita lagi bahas tentang aktiva lancar, di mana harapannya itu bisa dicairkan atau bahasa akuntansinya adalah liquid. Aktiva lancar itu adalah aktiva yang bisa liquid
kurang dari 1 tahun atau kurang dari 1 siklus akuntansi. Jadi misalkan akuntansinya suatu perusahaan secara umum dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember, itu secara umum 1 tahun. Bisa jadi misalkan dimulainya dari Maret sampai Februari tahun depan, itu juga bisa. Yang penting 1 siklus akuntansi. Oke, lalu kita masuk ke aktiva tetap. Oke, aktiva tetap sendiri adalah suatu kekayaan yang dimiliki perusahaan di mana pemakaiannya lebih dari 1 tahun digunakan untuk proses operasi. Walaupun aktiva lancar itu juga penggunaannya bertahun-tahun, dalam artian tahun ini ya kita butuh kas, tahun depan juga butuh kas, dan seterusnya, tapi likuidasinya diharapkan bisa cepat, beda dengan aktiva tetap. Kalau aktiva tetap ini nanti sambil melihat contoh teman-teman biar bisa lebih paham. Setiap tahunnya aktiva tetap mengalami penyusutan yang harus dihitung dalam pembukuan. Contoh adalah tanah, gedung, mesin, peralatan, dan sebagainya. Oke, saya beri contoh. Misalkan anggap saja ini gedung, ya ini lagi. Anggap saja ini sebuah gedung. Gedung saat ini, jangan saat ini. Gedung 2000, anggap saja ini gedung dibuat 2015 ya. 2015 membuat gedung dengan total nilai pembangunan anggap saja 1 miliar misalkan. Ya, 1 miliar. Kira-kira nih untuk tahun 2016, 17, 18, 19, 20 dan seterusnya tetap enggak 1 miliar? Logikanya tidak. Jadi kenapa? Karena mungkin ada keropos-keroposnya, mungkin ada peremajaan yang sudah harus dipelihara dan lain sebagainya. Atau mungkin kita lebih bisa mengambil contoh ilustrasi kayak HP, kendaraan. Teman-teman beli HP saat ini 2.500.000 misalkan, nanti di tahun ke depan bisa jadi harganya 2 juta, 1.500.000, 1 juta, dan lain sebagainya. Jadi memang setiap tahunnya itu akan ada penyusutan secara pembukuan. Nanti dalam aktiva tetap ini biasanya ada masa umur ekonomis. Misalkan HP masa umur ekonomisnya 5 tahun. Walaupun HP itu pasca 5 tahun bisa digunakan, bisa untuk ini dan itu secara nilai buku sudah 0 karena umur ekonomisnya hanya 5 tahun. Oke, kita lanjut dulu. Itu pembahasan secara singkat. Lalu adalah aktiva berwujud. Aktiva berwujud ini aktiva yang memiliki bentuk fisik dan nantinya bisa dikonversikan dalam satuan mata uang. Misalkan kendaraan, kita bisa lihat kendaraan. Kendaraan memiliki stang, memiliki setir, memiliki kaca. Kita bisa melihat visi kendaraan itu, kita bisa. Dan kita bisa menghitung, mengkalkulasikan atau mengkonversi ke satuan mata uang. Contoh, kendaraan bebek itu berarti kurang lebih harganya 20 juta misalkan. Gedung, kita bisa lihat gedung, kita bisa lihat mesin, kita bisa lihat perlengkapan seperti kertas untuk jasa fotokopi misalkan, seperti sampo untuk jasa salon, terus seperti oli untuk jasa bengkel misalkan. Peralatan juga sama, kita bisa melihat kursi, meja, apalagi mesin dan lain sebagainya ya. Jadi itu adalah aktiva berwujud. Lalu ada aktiva tidak berwujud atau intangible fixed asset, yaitu suatu hak istimewa yang dimiliki perusahaan yang memiliki nilai namun tidak memiliki bentuk fisik. Contoh apa? Goodwill, hak paten, hak cipta, merek dagang, dan lain sebagainya. Kita misalkan tentang merek dagang, kita misalkan kita ingin beli pasta gigi, pasti kita menyebutnya adalah suatu hal tertentu, padahal itu sebenarnya adalah merek.
Misalkan kita ingin beli air minum dalam kemasan, kita menyebutnya adalah suatu merek, padahal itu sebenarnya mereknya ada banyak ya, ada merek A, B, C, dan lain sebagainya. Tapi kita seringkali menyebutnya, oh saya ingin beli ini, kita tidak perlu sebut merek ya. Terus misalkan lagi tentang lokasi yang strategis, tentang misalkan pelayanan yang ramah. Kita misalkan datang ke suatu tempat, disambut, assalamualaikum, selamat pagi, ada yang bisa dibantu, selamat datang, bisa kami bantu, dan lain sebagainya. Itu merupakan sesuatu yang tidak berwujud, tapi bisa mengangkat citra perusahaan kita. Oke, lalu ini yang sering terjadi, bahwasanya teman-teman belum terlalu bisa membedakan mana itu perlengkapan dan mana itu peralatan. Oke, kita bahas dulu yang perlengkapan. Perlengkapan ataupun supplies yaitu adalah barang yang dimiliki perusahaan yang bersifat habis pakai. Kata kuncinya itu habis pakai, dipakai berulang-ulang, relatif kecil, murah, pada umumnya bertujuan untuk melengkapi kebutuhan bisnis perusahaan. Contoh yang tadi sudah saya katakan, ada kertas, sampo, oli. Kita di perusahaan fotokopi, percetakan misalkan. Perlengkapan ini merupakan kertas ini merupakan contoh dari perlengkapan. Kenapa? Dia bersifat habis pakai. Kita beli 10 rem, mungkin cuman 3 hari. Kita beli 100 rem, mungkin cuman 1 minggu ketika ada pesanan dan lain sebagainya. Begitu juga dengan sampo, dengan oli juga sama. Jadi pada prinsipnya perlengkapan itu adalah sesuatu yang dipakai berulang-ulang dan bersifat habis pakai. Adapun yang peralatan yaitu suatu alat atau tempat yang berfungsi mendukung berjalannya pekerjaan. Masa manfaatnya panjang dan akan mengalami nilai penyusutan. Contoh kursi, meja, mesin, kendaraan, komputer. Ini peralatan. Jadi dia itu jangka waktunya panjang. Kita beli kursi, kita beli laptop, meja, mesin, tidak mungkin kan kita saya pengen beli kursi hanya saya targetkan 1 minggu. Ada? Ada kan? Eman-eman. Makanya kursi beli udah mahal-mahal misalkan, ya jangkanya juga harapannya panjang, tapi tetap ada nilai penyusutan. Seperti tadi yang sudah saya katakan. Contoh di sini misalkan komputer, harga saat ini 5 juta, harga tahun depan bisa jadi 4 juta, tahun depan 3 juta, dan seterusnya. Oke, lalu ini adalah tentang kemungkinan pengaruh transaksi. Ada 5, yaitu yang pertama adalah aset bertambah, ekuitas bertambah. Contohnya apa? Contohnya Pak Taufik menyetorkan modal, sehingga dalam sisi perusahaan modalnya bertambah, ekuitasnya itu bertambah, asetnya juga bertambah. Lalu yang kedua adalah aset bertambah, liabilitas bertambah. Contohnya Pak Taufik setelah kemarin menyetor modal masih merasa kurang, sehingga mencari pinjaman utang usaha untuk menambah aset, sehingga liabilitas naik, aset pun naik. Lalu yang selanjutnya adalah aset, di satu sisi aset bertambah, di sisi lain aset berkurang. Contohnya adalah Pak Taufik membeli laptop secara tunai senilai 10 juta, maka aset berupa kas berkurang dan aset berupa laptop bertambah. Lalu aset berkurang, ekuitas berkurang. Aset misalkan kita membayar beban sewa. Kita usaha fotokopi masih sewa, maka ketika kita membayar sewa, ekuitas kita, modal kita akan berkurang, aset kita juga akan berkurang. Lalu selanjutnya adalah aset berkurang dan liabilitas berkurang. Ini contohnya adalah kita membayar hutang tadi. Kita membayar hutang sehingga hutangnya berkurang, asetnya pun berkurang. Oke. Dalam akuntansi itu akun dibagi menjadi 2, yaitu akun real dan akun nominal. Akun real itu tidak perlu ditutup, jadi nanti jangkanya panjang, akan terus berputar. Contohnya apa? Aset, liabilitas, ekuitas.
Ya, jadi aset, liabilitas, ekuitas adalah akun real yang nantinya akan dilaporkan ke dalam laporan posisi keuangan. Berbeda dengan akun nominal. Akun nominal itu nanti di akhir periode akan ditutup. Ditutup kemana? Ditutup ke akun ekuitas. Jadi ketika pendapatan lebih besar dari beban, maka ia akan laba. Laba akan menambah ekuitas. Sebaliknya, ketika pendapatan lebih kecil dari beban, maka akan terjadi rugi. Rugi akan mengurangi ekuitas. Nah, pendapatan dan beban atau akun nominal ini akan dilaporkan ke dalam laporan laba rugi. Oke, selanjutnya ini saya berikan contoh dan pembahasan tentang persamaan dasar akuntansi. Yang pertama adalah transaksi modal awal. 1 September, Pak Taufik membuka usaha fotokopi dengan menyetorkan uang tunai 50 juta rupiah. Nah, transaksinya adalah pengaruh akuntansinya adalah ketika menyetorkan modal, maka ekuitas bertambah, kas pun juga bertambah, aset pun bertambah. Jadi ekuitas bertambah, aset bertambah. Nah, untuk membuat persamaannya sendiri adalah seperti ini. Kita bikin ada beberapa kolom ya. Yang pertama kolom tanggal, misalkan ini tanggal sesuai dengan tanggalnya 1 September ya 1 September. Lalu keterangan, kita cantumkan keterangan. Oh, keterangannya adalah membuka usaha dengan menyetorkan uang tunai. Ini berarti modal awal, tulis modal awal. Lalu kita tulis dulu aktiva dan pasiva kita. Lalu karena ini berupa tentang setoran modal, maka akan terjadi penambahan di ekuitas dan penambahan di kas. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, selanjutnya saya memberikan contoh dan pembahasan. 2 September, Pak Taufik membeli perlengkapan secara kredit kepada PT Jujur senilai 5 juta. Membeli perlengkapan secara kredit. Mari kita bermain logika dulu sejenak. Membeli perlengkapan secara kredit, berarti ini transaksinya apa ya? Di antara 5 transaksi tadi, 5 kemungkinan transaksi, membeli secara kredit itu berarti saya hutang, sehingga hutang saya bertambah dan aset saya berupa perlengkapan bertambah. Nah, sehingga di sini pasiva bertambah di kolom liabilitas 5 juta dan di aktivanya perlengkapan ya, mohon maaf ya salah tulis perlengkapan ya. Oke, 5 juta. Selanjutnya tanggal 3. Oke. Yang tadi saya ulang, tadi membeli kredit. Terus selanjutnya yang ketiga adalah membeli tunai. Pak Taufik membeli peralatan secara tunai 25 juta. Membeli peralatan secara tunai dilihat dari 5 kemungkinan transaksi. Berarti satu aset bertambah, satu aset berkurang. Apa yang bertambah? Yang bertambah adalah peralatan, yang berkurang adalah kas. Oke, selanjutnya pendapatan tunai. Pak Taufik mendapatkan uang dari jasa fotokopi sebesar 750.000. Mendapatkan jasa yang bertambah apa ya? Iya, berarti ekuitasnya bertambah, modal kita bertambah karena ada pemasukan dan kas kita bertambah, sehingga ditulislah ekuitas bertambah 750, kas bertambah 750. Tanggal 5 September, keterangan pendapatan jasa. Lalu selanjutnya transaksi kelima adalah beban listrik. Pak Taufik membayar listrik sebesar 500.000. Lalu kita tulis 9 September, keterangannya beban listrik. Lalu kita mikir dulu, kita menganalogikan dulu. Membayar beban listrik berarti kita mengeluarkan uang. Berarti kas saya berkurang, modal saya juga berkurang, sehingga aset berkurang, ekuitas berkurang. Dalam ketika berkurang itu turutkan tanda kurung dalam kurung. Misalkan 500.000, maka angka 500.000 itu dikurung atau dikasih main strip
strip 500.000. Intinya menandakan kalau itu transaksi yang mengurangi. Oke. Lalu tanggal 11 ini ada Pak Taufik menyelesaikan jasa dan akan menerima pembayarnya pada akhir bulan. Saat ini saya sudah bekerja nih, sudah menyelesaikan garapan fotokopi, tapi pelanggan mengatakan, Pak nanti tak bayar bulan depan, akhir bulan ya. Oke, nggak apa-apa, saya belum mendapatkan kas, sehingga yang bertambah apa? Piutangnya. Piutangnya bertambah 1 juta dan modal bertambah 1 juta, sehingga pengaruh transaksinya adalah aset bertambah, modal bertambah, ekuitas bertambah. Kita lalu transaksi 7 pembelian tunai. Tadi sudah ada pembelian tunai, ini contoh lagi tapi tentang perlengkapan. Kalau tadi peralatan, pembelian tunai perlengkapan 600.000, sehingga aset di satu sisi berkurang yaitu kas karena tunai, dan aset di sisi lain perlengkapan bertambah 600.000. Lalu beban gaji ini sama dengan perlakuannya dengan beban listrik tadi, bahwasanya kita membayar maka kasnya akan berkurang, ekuitasnya juga akan berkurang. Lalu membayar hutang. Membayar hutang, kita tadi tanggal 2 memiliki hutang atas dasar pembelian kredit, maka hutang tersebut kita bayar dengan apa? Dengan kas, sehingga kas kita berkurang, liabilitas kita berkurang, aset berkurang, liabilitas berkurang. Lalu tanggal 30 Pak Taufik mengambil uang 1.500.000 untuk keperluan pribadinya, sehingga modalnya akan berkurang dan kasnya juga akan berkurang ya, karena kita mengambil uang ya. Oke. Terus selanjutnya adalah penerimaan piutang. 30 September Pak Taufik menerima pelunasan atas jasa yang dikerjakan pada tanggal 11 September. Ini namanya pendapatan piutang, sehingga piutangnya berkurang dan kasnya bertambah. Oke. Kalau secara rinci, ini kan tadi saya bikin per tanggal ya. Tuh, saya bikin per tanggal. Lah, ini di terakhir saya bikin rekapnya. Lah, rekapnya ini bentuk secara rinci. Jadi, tanggal transaksi pertama, transaksi kedua, nanti ada saldo. Ada transaksi selanjutnya disaldo lagi. Ada transaksi selanjutnya saldo lagi. Sehingga akan muncul seperti ini. Ya, ini misalkan transaksi pertama selesai. Oke, transaksi kedua, lalu transaksi pertama dan kedua dijumlah. Ya, dijumlah tetap sesuai dengan kolomnya ya. Kolom aktiva sendiri, kolom pasiva sendiri. Lalu nanti misalkan ada lagi transaksi selanjutnya. Oh, ternyata ada kas berkurang, sehingga dihitung selisihnya, dijumlahkan. Pokoknya ini adalah bentuk yang secara rinci. Untuk teman-teman yang masih tahap belajar, apalagi yang baru kali ini mendapatkan materi akuntansi, maka lakukanlah hal yang rinci ini dulu, sehingga nanti ketika sudah selesai dihitung paling bawah ketemulah antara aktiva dan pasiva harus sama. Kenapa? Karena tadi aktiva sama dengan pasiva. Di sini terhitung total aktiva 47250, pasiva 47250, sama kan? Oke. Lah, teman-teman mungkin juga bisa melakukan perhitungannya itu per saldo ini. Misalkan saldo pertama kas 50, perlengkapan 5 juta, liabilitas 5 juta, ekuitas 50. Total aktiva 55, total pasiva 55. Sama, enggak apa-apa, masih tahap belajar. Oke ya. Oke, selanjutnya ini adalah bentuk yang sederhana. Kita langsung tulis semuanya, nanti di akhir langsung dijumlah. Teman-teman ya bebas lah, mau yang bentuk rinci atau bentuk sederhana, cuman saya menganjurkan untuk yang rinci dulu, biar teman-teman ketika nanti ada terjadi kesalahan, mengoreksinya lebih mudah. Kok tahu-tahu di transaksi ke
10 misalkan sudah beda antara pasifa dan aktiva, kita langsung lihat dulu, oh salahnya di sini. Kalau langsung gini langsung seluruh, teman-teman nanti mungkin akan lebih kesusahan. Ya, itu. Dan sebagai penutup, ilmu bukanlah seperti flash disk yang hanya copy paste selesai, melainkan ilmu harus disimak penjelasannya. Selain itu, ilmu adalah ibarat hewan tunggangan, ia akan mudah lepas jika tidak diikat, maka ikatlah ilmu dengan dicatat. Nah, jadi kalau flash disk kan kita asal, Pak Taufik minta materinya, ya silakan, sini flashnya, saya copy paste, nih silakan, langsung teman-teman masukkan, selesai. Tapi beda dengan pemahaman, belum tentu teman-teman langsung bisa paham asal seperti itu. Maka dari itu, simak baik-baik, catat baik-baik, semoga bisa mengambil manfaat, semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Dari saya itu, mohon maaf masih banyak kekurangan, mohon maaf masih banyak kesalahan, mohon koreksi dari para pakar, para cendekiawan, para ilmuwan, dan khususnya para guru-guru saya, para dosen juga. Saya cukupkan. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan dalam kondisi yang lebih baik. Saya cukupkan dulu. Pangapunten matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.